Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ucapkan menjadi sebuah kenikmatan yang terus Allah tambah kepada kita, sebuah kenikmatan yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Syukur menjadi satu kehidupan kita, menjadi sebuah bagian dari kehidupan kita yang insya Allah dengan kesyukuran itulah kita akan meraih kenikmatan yang lebih banyak lagi. Dan tentu saja kenikmatan paling agung yang kita rasakan adalah ketika Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, Allah istiqomahkan kita dalam amal soleh yang terus istiqomah juga dilakukan, menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan hadir di majelis ilmu setiap pagi bersama para guru kita di MPR ini menjadi sebuah kenikmatan yang tentu harus disyukuri juga. Kenikmatan tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ilmu yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan amal-amal soleh. Sahabatku, sholawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Rasulullah. Salawat dan salam yang telah menjadikan teladan bagi kita dalam berbagai macam sisi kehidupan, dan kita tentu berharap kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku, di pagi ini alhamdulillah kita ditemani oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar, Wabillahullah Ta'ala. Dan pagi ini pagi yang istimewa, yang istimewa pergantian tahun memasuki akhir-akhir ya di tahun 2024. Untuk dengan indah mudah-mudahan, dan tentu penuh dengan optimisme untuk kita menyongsong di tahun 2025 menjadi lebih baik lagi. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin termasuk orang yang beruntung gitu. Dan keberuntungan kita salah satunya juga kita selalu didampingi oleh guru-guru kita untuk sama-sama menimba ilmu syariat yang ketika Rasulullah menyatakan orang yang eh, menuntut ilmu syariat ini akan dimudahkan oleh Allah, Allahu tariqul jannah, itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, menjadi satu harapan yang paling besar tentunya bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih baik karena Allah ridho dengan kita. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini tema yang sangat cocok dengan apa yang sedang terjadi ya, di eh, saat-saat ini, betapa kita masih mengharap gitu, ya, menjadi orang-orang yang terus menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi dalam berbagai macam sisi, dan salah satunya dalam bidang eh, ekonomi gitu ya. Dan sebelum masuk ke sebuah kajian yang membahas tentang bagaimana jaminan hukum dan peluang bisnis syariah, dan tentu menjadi satu eh, kenikmatan ketika kita diingatkan di setiap pagi oleh admin untuk selalu bersedekah, karena sedekah salah satunya menjadi wasilah bagi kita untuk mengharapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang rutin disebutkan bahkan oleh Rasulullah termasuk amal soleh yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah Allah, tapi juga akan bersentuhan dengan bagaimana
ekonomi, masa depan ekonomi Islam gitu ya. Ada ekonomi syariah tuh yang mungkin lebih khususnya, yang insya Allah akan kita bahas juga bagaimana kita sebagai umat Islam di Indonesia mampu memanfaatkan peluang yang besar ini di tahun 2025. Baik, Ustaz Saifullah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa baik, Ustaz, kita mulai saja ya bagaimana perkembangan ekonomi syariah ini di tahun 2024 dan bagaimana jaminan hukumnya serta apa yang harus kita lakukan ini yang paling penting. Bagaimana peran kita yang saat ke depan ini, apakah cukup menjadi penonton atau ikut bermain dalam perkembangan isu industri syariah khususnya. Tafadhal mashkura. Ya, syukran Ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ajma'in amma ba'd. Kita jumpa di ruang digital, ruang online, ruang maya. Di sini mungkin kalau ada yang namanya maya itu yang paling kerap kali disebut di akhir-akhir masa ini, karena dunia maya lebih karib dibandingkan dunia nyata. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini, khususnya seluruh keluarga besar Majelis Keluarga Indonesia, bisa tetap mengimbangi bahwa yang nyata itu sebenarnya lebih afdol ya, lebih afdol. Jadi silaturahim kita, kalau misalkan saat ini kita silaturahim di dunia maya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bersilaturahim dalam dunia nyata. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada Ahad yang lalu saya tidak bisa bergabung karena ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan ke Ustadz Kholis. Saya tidak, saya lupa sebenarnya itu, lupa kalau itu tuh minggu ketiga gitu. Makanya tidak begitu ini kita yang lain saja, kajian yang lain gitu. Karena kan saya lebih butuh mendengarkan sebenarnya, bukan berbicara. Yaitu saya masih ingin mendengarkan seseorang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di akhir pekan di bulan Desember ini, tepatnya tanggal 29 Desember kita dapat berjumpa kembali. Di sini kemarin malam ya, tadi malam Ustadz Kholis berbicara, gimana Ustadz kalau kita ngomongin kaleidoskop aja, kira-kira apa ya temanya? Sudah, kita ngobrolin jaminan hukum dan peluang bisnis syariah nih di 2025. Karena apa? Karena saya melihat kebanyakan anggota Majelis Keluarga Indonesia itu sebenarnya punya potensi-potensi untuk menjadi entrepreneur Muslim gitu. Orang-orang Islam yang nggak cuma duduk diem di rumah aja, tapi orang-orang Islam yang ikut meramaikan kancah perekonomian di Indonesia khususnya. Dan mudah-mudahan bisa juga di internasional, karena saya melihat ada beberapa jamaah kita juga salah satu yang ada di luar negeri gitu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 ini tentunya kalau kita berbicara mengenai peluang bisnis syariah itu apa aja sih sebenarnya? Peluang bisnis syariah itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama,
bahwa kalau kita melihat segala sesuatunya yang ada di sekitar kita, kita selaku muslim, maka kita punya peluang sebenarnya untuk menjadikan itu gimana sih caranya yang di sekitar kita ini menjadi syar'i. Misalkan Bapak Ibu berbisnis mengenai kuliner yang syar'i gitu kan. Terus ada juga selain kuliner biasanya apa kita? Biasanya orang-orang di sekitar kita itu ya cari berwisata, pariwisata yang syar'i juga, yang syariah juga. Kemudian apalagi sih yang ada di tengah-tengah kita? Fashion yang syar'i. Setelah itu ada juga properti yang kita tempat ini rumah, properti yang syar'i. Setelah itu ada layanan kesehatan yang syar'i juga. Setelah itu ada apa lagi? Ada pendidikan yang syar'i. Ya. Kemudian apa lagi? Ada teknologi yang syar'i itu apa sih gitu. Dan untuk lebih mengglobalnya lagi nih, selain yang ada di sekitar kita, ya kita harus mikirin tentang e-commerce syariah, terus asuransi syariah. Jangan kemudian kita antipati dengan yang namanya asuransi gitu. Kalau memang dunia ini butuh masa-masa ini kita butuh produk-produk asuransi, ya ayolah kita berlomba-lomba di sana untuk bisa membuat asuransi yang benar-benar syariah misalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di penghujung tahun ini tentunya ingin sekali ikut di 2025 nanti kita bisa menjadi orang-orang yang ikut meramaikan kancah perekonomian di Indonesia tentunya. Dan saya juga berharap teman-teman di Majelis Keluarga Indonesia yang anggotanya saat ini sudah 500-an lebih ya Ustaz Kholis? Ya Ustaz, hampir 500 ya. Ya, 500-an itu kalau misalkan kita sepakat minimal 50% aja, berarti kan ada 250 orang. 250 orang itu semuanya bersepakat mendirikan sebuah koperasi syariah misalnya. Karena maaf tadi ada lembaga keuangan syariah yang belum saya sampaikan ya. Salah satunya misalkan kita ngomongin koperasi syariah. Koperasi syariah kalau misalkan belakangan ini kita dari 2024 ke belakang lah, kita seringkali melihat kasus-kasus koperasi yang bermasalah gitu. Karena apa? Karena lagi-lagi yang bermain bukan orang-orang yang punya komitmen syar'i yang tinggi seperti itu. Ada di Depok itu di Pasir Putih koperasi apa Ustaz? Saya lupa. Yang bermasalah tuh. Astagfirullah. Iya, salah satu koperasi lah bermasalah. Padahal aset Pandawa ya? Nah, betul. Koperasi Pandawa, betul. Ustaz Kholis masih ingat. Nah, itu koperasi Pandawa itu bermasalah kan? Sampai miliaran itu. Ratusan miliar mungkin kalau nggak salah. Dan anggota-anggotanya kebanyakan, anggota koperasinya kebanyakan TNI lagi. Kenapa bisa bermasalah seperti itu? Karena pengurus-pengurusnya tidak menerapkan prinsip syariah dan apa ya? Dan kemudian itu menjadi peluang-peluang untuk melakukan kejahatan seperti itu. Di
koperasi Pandawa tadi yang disampaikan oleh Dr. Polis, diingatkan, saya memegang juga tuh kasusnya. Salah satu pengurus koperasi Pandawa itu saya somasi waktu itu. Belum ada setahun inilah, tapi alhamdulillah sudah selesai. Nah, kemudian juga kalau berbicara mengenai koperasi syariah itu, saat ini kan kita sedang ini apa namanya? Kalau misalkan ada koperasi-koperasi itu menjamur, ya harusnya ada koperasi syariah gitu. Koperasi syariah kan semangatnya sebenarnya semangat Islam tuh. Cooperation artinya saling membantu kan, saling bekerja sama. Artinya ada beberapa orang berkumpul kemudian mengumpulkan aset gitu, di mana aset itu kemudian dikelola, dikelola. Tinggal nanti kita posturing. Tinggal nanti kita menetapkan bidangnya bidang apa nih di koperasi kita yang sesuai dengan prinsip syariah. Kalau ada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam koperasi, maka kita tinggalkan. Kita benar-benar membuat itu begitu. Lalu kita harus berbicara kepada siapa? Harus berbicara kepada kemarin yang baru launching itu, yang baru apa namanya ada kegiatan kita bicara kepada Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Kita minta arahan karena saat ini saya melihat koperasi ini sedang digalakan lagi. Dan beberapa pembicara kemarin di televisi kalau Bapak Ibu melihat, seringkali berbicara mengenai memuji-memuji Pak Soeharto. Kita akan melihat tuh, zaman dulu Pak Soeharto, koperasi itu dibangun begitu kan. Kita akan menyiapkan ini lewat koperasi gitu. Jadi ada apa ya? Ada memori indah yang ingin dibangun kembali melalui koperasi. Dan mudah-mudahan dari semangat tersebut sebenarnya kita nih orang-orang Islam khususnya bisa menangkap peluang tersebut. Bagaimana sih kemudian kita bisa membangun koperasi syariah? Dan saya rasa di teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di Majelis Keluarga Indonesia, apalagi sekarang ada Babe Haikal Hasan yang ada di dalam sistem kepemerintahan, bisa menjembatani kita untuk merapat kepada Dekopin gitu untuk meminta arahan. Gimana sih selanjutnya kalau kita bisa menciptakan lembaga keuangan syariah, tahapan awalnya misalkan koperasi. Kalau sebelum kita ngomongin bank-bank syariah. Mungkin setelah koperasi syariah nanti kita bisa apa namanya membentuk bank ya, ketika modalnya sudah mulai bagus gitu kan, asetnya sudah meningkat, maka kita bisa membentuk bank syariah. Kenapa kita harus ambil bagian? Karena Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan lalu saya sempat menjadi kuasa pemegang saham di Bank Muamalat. Sebagaimana kita ketahui, Bank Muamalat itu adalah bank pertama syariah yang ada di Indonesia. Jadi pionirnya Bank Muamalat itu. Jadi masyarakat di Indonesia itu berkumpul membuat sebuah bank syariah. Makanya pertama murni syariah gitu motonya ya Bank Muamalat. Namun kemudian terlepas dari berbagai masalah di Bank Muamalat, tentunya kita bisa melihat, bisa mendapatkan pelajaran bahwa sebegitu pentingnya sebuah lembaga keuangan syariah ketika kita ikut ambil bagian di sana. Lalu kemudian
Kalau kita saat ini belum bisa berbuat atau membuat koperasi syariah, kemudian membangun perbankan syariah gitu, bagaimana nih kita dalam bisnis syariah di 2025? Maka saran saya, kita jangan ambil jarak dengan bank-bank syariah. Justru kita harus mempererat hubungan dengan bank-bank syariah. Kalau misalkan ada orang-orang ustadz, mubalik yang tidak mempercayai seluruh bank begitu, termasuk bank syariah, saya sih menyarankan kita di keluarga, di Majelis Keluarga Indonesia ini, mestinya kita justru ikut sama-sama membangun bank syariah. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan bank syariah, maka kita harus ikut mengkritisi itu. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara kita ikut mempererat hubungan kita dengan bank syariah. Kalau kita jauh nih, hubungan kita jauh dengan bank syariah, kita sudah antipati, langsung kita mengkritik habis-habisan, tapi kita ada di luar, ya kita tidak akan pernah bisa menyentuh pada permasalahannya. Nah, maksud saya kita di 2025, teman-teman yang ingin menjalankan bisnis syariah, bisa kemudian memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perbankan syariah. Kalau bukan kita yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas keuangan yang ada di perbankan syariah, maka fasilitas tersebut akan dipakai oleh orang-orang yang bisa jadi tidak begitu memegang teguh prinsip-prinsip keislaman gitu, syariah. Karena ada beberapa, kalau dalam keuangan, dalam perbankan, kita mengenal istilah fraud ya. Jadi misalkan begini, di suatu perbankan syariah kan ada pembiayaan mengenai pinjaman modal misalkan. Nah, mengenai pinjaman modal itu kemudian ada yang namanya jaminan tentunya untuk menjamin modal-modal dari nasabah itu kembali kepada yang hak begitu kan. Nah, ini ketika lembaga keuangan syariah tidak dikelola secara syariah gitu, maka dia kemudian tidak akan menjadi bagus gitu, tidak akan menjadi syar'i sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita nih yang orang-orang yang murni, yang misalkan punya prinsip syariah, kita kemudian dekat ke bank syariah, kita coba mengajukan pinjaman, karena kita memegang teguh gitu misalkan, mudah-mudahan kita semua memegang teguh prinsip Islam, maka kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pinjam, dan kita tidak mau dibawa dengan proses-proses yang tidak sesuai gitu. Karena sudah menjadi rahasia umum ketika misalkan ada pengusaha misalnya membutuhkan dana katakanlah 10 miliar, kemudian dia menjaminkan aset yang sebenarnya nggak sampai 10 miliar, paling cuma 2 miliar gitu. Tapi karena memiliki hubungan tidak baik, kong kali kong bahasanya itu, dengan oknum-oknum tertentu, maka jaminannya itu di markup, yang tadinya misalkan jaminannya cuma 5 miliar, tapi di markup menjadi misalkan 15 miliar, sehingga dia memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan 10 miliar gitu. Nah, ketika ada itikat seperti itu, kemudian dia mengansur bulan pertama, bulan kedua 1 miliar, kan masih ada 8 miliar begitu. Dia kemudian misalkan melarikan diri, seperti kasus-kasus yang baru-baru ini gitu kan. Nah,
hal tersebutlah yang yang akan terjadi ketika lembaga keuangan syariah tidak didiami, tidak dikelola oleh orang-orang yang mengerti syariah. Maka kalau perbankan syariah di Indonesia memang saat ini termasuk perbankan syariah ya, itu tidak 100% orang-orang yang mengelola perbankan syariah adalah orang-orang yang paham betul tentang prinsip-prinsip syariah, tidak 100%. Karena apa? Karena sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sebetulnya di bidang ekonomi, tapi ekonomi konvensional, ada bekas atau ex karyawan bank konvensional seperti itu, sehingga dia hanya pindah kemudian prinsip-prinsipnya yang dia pegang ya hanya kulitnya saja, tapi di dalamnya tidak, sehingga akhirnya ada berbagai masalah ya yang kita hadapi, yang kita lihat dalam lembaga keuangan syariah seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai lembaga keuangan syariah. Dan tadi saya sampaikan mungkin sekitar ada 10 lembaga peluang bisnis yang dapat kita peluang bisnis syariah yang dapat kita tangkap gitu ya di 2025. Ustaz Kholis, itu pemantik dari saya. Mudah-mudahan bisa lebih interaktif lagi dalam suasana tanya jawab kita. Sharing ya, bukan tanya jawab. Ya, monggo. Ustaz Khalis. Halo. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain ada yang ingin ikut sharing? Ya, silakan Ustaz Khalis. Baik, alhamdulillah. Tadi sebuah pengantar ya, bagaimana kita mendiskusikan beberapa hal penting yang baiknya memang sebagai seorang muslim punya keterlibatan gitu ya, kepedulian terhadap bagaimana membangun sebuah ekonomi atau sebuah katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Hal ini memang salah satunya sisi ekonomi gitu ya. Dan alhamdulillah kalau di negara kita sudah ada jaminan hukumnya ya, dari ekonomi syariah secara perangkat hukum sudah ada. Cuman bagaimana kita meningkatkan partisipasinya gitu ya. Karena pangsa pasarnya masih sangat kecil ya, dibanding bank konvensional, dibanding industri konvensional ya. Karena itulah mari kita sama-sama punya kepedulian. Setidaknya kalau kita sebagai seorang sebagai masyarakat umum gitu ya, memang harus memiliki setidaknya paling kecil itu adalah beralih ke ke bank, punya rekening di bank syariah itu salah satu hal yang minimal ya, Ustaz ya. Nah, setelah itu tentu adalah punya interaksi tadi. Ustaz Saifullah berharap kita lebih banyak berinteraksi dengan ekonomi syariah ini lebih intens lagi sehingga perkembangannya menjadi lebih baik, dan siapa lagi kalau bukan kita yang membangun ekonomi syariah ini. Baik, kita masuk ke sesi sharing, tanya jawab, atau barangkali ada hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah ekonomi syariah. Dan sambil menunggu pertanyaan dari jemaah ataupun sharing dari jemaah, kita simak dulu di layar kita informasi komersial berikut ini. Karena ini hari pasar kita, hari pasar MKI. Silakan. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium
kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, masyaAllah. Ini ada banyak produk ya dari jamaah kita yang silakan untuk bisa berinteraksi ya, langsung memesan tadi barang-barang yang sudah disajikan dalam iklan komersial berikut yang barusan kita saksikan. Silakan Bu Pak Nunu atau Bu Nunu. Jadi sudah lebih reset. Oh, atau kayaknya ini ke ini ya. Bu Zulfia ya udah yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koperasi syariah itu bagus sekali Ustaz. Suaranya saya tidak terlalu dengar, Ustaz Kholis. Sudah lebih besar, Bu Zulfia. Halo, Iya. tentang koperasi syariah itu insya Allah bagus banget. Qadarullah saya pernah menjadi anggota di BMT ya, BMT anak-anak saya, tapi dulu waktu SD SMP, kemudian karena udah lulus jadi saya udah nggak jadi anggota lagi. Terus saya juga masih di Takaful Asuransi Syariah. Kalau asuransi kan saudaranya bank ya, bank syariah, maksudnya bermitra gitu. Cuman kalau ya qadarullah saya berteman dekat dengan karyawan koperasi BMT. Yang jadi kendala itu Ustaz, apa? Kan kalau rugi itu pihak BMT juga ikut rugi ya, kalau misalnya ada kredit macet ya. Nah itu kendalanya di situ. Sedangkan biasanya kalau konven itu kan di cover ya sama pemerintah ya. Tapi kalau kayak
operasi kecil gitu, semacam BMT gitu, pasti ditanggung sendiri ya sama BMT tersebut. Kalau misalnya kredit macet gitu, nah, nah itu juga terjadi dengan asuransi syariah. Kalau misalnya klaimnya tinggi, itu pasti kan yang menanggung juga ini. Kalau di dunia asuransi itu kan ada bukan pemerintah ya. Kalau asuransi tidak di cover sama pemerintah, tapi eh, ini yang investor yang ditunjuk oleh badan asuransi tersebut gitu, Ustaz. Jadi ya bagus sekali kalau misalnya di MK ini bisa terbentuk BMT, semacam BMT gitu. Tapi eh, ya untuk menuju ke situ memang harus dipersiapkan yang matang gitu ya. Karena memang Indonesia nanti banyak yang macet gitu. Namanya juga ini usaha di zaman yang sekarang ini kayaknya kan gitu Ustaz. Jadi eh, ya alam bisawab ya. Karena kalau mendengar ceritanya teman-teman gitu, itu pada sepi gitu-gitu kan eh, yang owner-owner itu pada ngeluh. Kalau misalnya mereka ada ya alam ya, saya sendiri ya nggak kalau ya alhamdulillah nggak punya ini, nggak berani pinjem-pinjem gitu, nggak berani pinjem. Cuman ya gitu, resiko-resiko BMT kecil itu jatuhnya di situ, kalau setahu saya ya. Karena saya punya temen yang beliau masih di ini, di kerja di BMT gitu. Sekian Ustaz, Baik, Bu Sylvia. dari saya. Ya. Sudah menangkap Ustaz ya apa yang disampaikan Bu Sylvia soal tentang dukungannya terhadap tadi usulan Ustaz Saifullah bikin koperasi atau mungkin juga BMT gitu ya. Cuman tadi persoalannya memang luar biasa karena beda dengan bank yang memang di cover oleh pemerintah gitu kan ada pinjaman yang memang termasuk pada eh, bagian yang di cover oleh pemerintah ya. Tapi kalau bank apa apalagi BMT ya memang itu akan penuh dengan risiko karena harus ditanggung sendiri ketika terjadi kredit macet dan sebagainya itu. Tadi maaf dengan Ibu siapa? Zulfia, Zulfia, Hah? Zulfia. Ibu Iya, Zulfia. Ustaz. Ibu Zulfia pengurus di BMT atau gimana? Saya pernah menjadi anggota. Anggota itu kan harus menabung ya Ustaz. Dan kalau kalau ya kan setiap BNT hampir sama ya. Setiap anggota harus menabung, habis itu boleh 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 meminjam. Dan Ya. ya saya punya teman dekat, jadi ya beliau ya sharing-sharing gitu. Dan memang berat Ustaz, karena misalnya contohnya ya, contohnya ada anggota meminjam, beliau pedagang kecil misalnya, jadi eh, tidak bisa membayar, itu kan memang kerugian juga ditanggung bersama, sistem syariah kan seperti itu. Nah itu kalau misalnya eh, ada beberapa ya ada lumayan banyak itu kan ya menjadi lemah BNT-nya. Iya. Jadi Ya, sudah ditangkap. Ya, Ya. benar. rawan sekali. Ya, Ibu Zulfia. Baik. Terima kasih atas sharingnya Bu Zulfia. Permasalahan kredit macet, ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman gitu, sebenarnya permasalahannya bukan permasalahan BMT aja ya, tapi bukan permasalahan lembaga keuangan syariah saja, tapi lembaga keuangan manapun konvensional juga menghadapi itu. Lalu kemudian benar kata Bu Zulfia, gimana kalau
lembaga keuangan kalau konvensional itu kan dijamin ya sama sama perbankan, sama pemerintah, sama negara gitu. Tapi kalau BMT seperti apa begitu. Nah, eh, BMT syariah, BMT itu biasanya kan lebih kepada koperasi dan apa namanya, lebih ke koperasi ya biasanya BMT itu awal-awal. Tapi kemudian BMT bisa menjadi bentuknya kan LKM nih, lembaga keuangan mikro. Nah, di lembaga keuangan mikro itu mestinya memang dari awal sudah ada penyuluhan pendidikan tentang dan literasi syariah pada seluruh anggota gitu. Kita mau bikin BMT nih, kita sebelum bikin BMT kegiatannya sebenarnya yang pertama bukan mengumpulkan uang gitu, bukan mengumpulkan anggota dan mengumpulkan aset supaya kita bisa mendirikan BMT, bukan. Tapi yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan seperti ini nih, literasi syariah, literasi keuangan syariah kepada seluruh calon anggota BMT. Betapa pentingnya kita bekerja sama, bertahun gitu, saling tolong menolong, kita ngumpulin uang gitu. Gimana caranya? Kalau kita nggak ngumpulin uang bareng gitu, terus dikelola dengan baik, karena yang ngumpulin kan adalah orang-orang baik nih. Kita pertama ya harus selektif gitu kan. Selektif orangnya dulu gitu, anggota-anggotanya. Karena kemudian nanti anggotanya itulah yang akan menjadi yang mempunyai hak gitu. Kalau masih berbentuk koperasi tadi kan, anggotanya mempunyai hak untuk meminjam. Nah, ketika anggotanya meminjam, kita jangan seperti apa namanya, lembaga-lembaga keuangan non syariah. Kita dikasih pinjam, nih kasih pinjam, balikin ya, begitu. Jangan, bukan begitu caranya. Tapi kita mendampingi, memberikan pendampingan kepada si peminjam. Bagaimana caranya supaya uang tersebut tidak kemudian hilang begitu. Ini sepertinya hal yang remeh gitu ya. Di awal-awal orang sudah meminjam pastilah dia tahu bagaimana kewajibannya. Tapi sebenarnya kalau itu ditinggalkan menjadi apa namanya, celaka gitu. Akhirnya menumpuk, dia tidak sanggup membayar apa namanya, pinjamannya, mengembalikan pinjamannya. Jadi pertama itu literasi syariah dulu pada calon-calon anggota. Kemudian sudah bagus, ya barulah membuat BMT gitu. Terus gimana caranya ketika misalkan ada apa namanya, ada orang meminjam, ya sama seperti lembaga keuangan konvensional juga, non syari juga. Kita harus tetap menerapkan prinsip yang selektif, yang kuat gitu dalam pemberian kalau Islam istilahnya bukan kredit ya, tapi pembiayaan. Di syariah itu istilahnya bukan pemberian kredit tapi pembiayaan syariah kepada orang yang mengajukan. Ada sistemnya tuh, ada selektif. Setelah itu nanti kan karena kita prinsipnya syariah, ya harus punya skema pembiayaan yang sangat fleksibel. Kalau di Islam kan kita tahu ada yang namanya mudharabah bagi hasil, ada yang namanya musyarakah. Nah, ketika mudharabah itu jangan kemudian kita tinggalin begitu aja ya. Misalkan ada seorang pengusaha apa namanya, warung gitu ya, warung kecil. Nah, kalau mudharabah itu misalkan dia punya usaha pisang goreng misalkan. Kita sudah lihat, oke, pisang goreng begini, dia saat ini menjalani apa namanya, kegiatan pisang goreng ini satu hari dia butuh modal misalkan 200.000. Tapi karena animo masyarakat banyak, dia butuh tambahan modal sebenarnya. Kan itu harus dilihat di awal-awal ya, pra pemberian pembiayaan. Jangan ditinggalin begitu aja, kita langsung pihak pengurus langsung oke, langsung sepakat. Jangan, nanti kalau kejadian seperti yang tadi Bu Zulfia sampaikan,
Lalu siapa yang menanggung? Ya menanggung akhirnya seluruh anggota. Kita jangan berbicara yang menanggung negara dulu, karena ini masih lembaga keuangan mikro ya Bu Zul. Masih lembaga keuangan mikro yang tabungannya belum di yang 1 miliar itu belum ditanggung oleh LPS ya, lembaga penjaminan simpanan. Lembaga penjaminan simpanan. Nanti kalau misalkan BMT-nya itu udah besar, baru bisa menjadi LPS tuh, ikut jadi anggota LPS, jadi seluruh anggota-anggotanya tenang gitu, bahwa dana-dananya ya dijamin gitu, bahwa itu aman. Nah, sebelum itu kita ingin beranjak ke atas ya, kita harus benar-benar nih punya literasi keuangan syariah yang bagus. Gitu. Lalu solusinya gimana? Kalau misalkan ada pembiaya orang yang macet itu mengembalikan keuangannya tidak bisa gitu. Sebenarnya kan bisa ya BMT itu menerapkan prinsip jaminan juga yang sesuai dengan syariah. Misalnya apa? Misalnya ada akad rohan gitu, ada akad gadai diterapkan. Misalkan dia pinjam 5 juta, ada akad gadai juga di lain hal gitu. Jadi itu sebagai line facility gitu. Jadi apa namanya basisnya kita si BMT ngasih pembiayaan ada dasarnya karena dia memiliki gadai ini begitu supaya aman keuangannya. Gitu. Itu sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting pertama kali kalau dalam lembaga keuangan syariah itu ya literasi tentang keuangan syariah pada seluruh anggota BMT. Nah, Motivasinya paling penting itu ya, Ustaz ya. Kenapa Ustaz? Motivasi tadi yang paling penting, motivasi kenapa kita mengembangkan terlibat dalam ekonomi syariah ini yang paling penting juga ya. Ya, motivasi. Jadi Produknya harus banyak ya produknya. betul. Produk-produknya juga harus ya kalau misalkan literasi keuangan syariahnya di awal kurang begitu. Misalkan kita nih di MKI mau buat BMT nih, misalkan. Tidak cukup hanya saya, karena saya bukan ahli BMT. Saya orang hukum. Meskipun saya ada beberapa kenal orang BMT yang kemudian berhasil menjadi bank ya, kemudian naik menjadi bank syariah begitu. Yang tadinya koperasi tapi naik begitu. Itu kan banyak ya, bukan 1-2. Kemudian saya juga mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya ditunjuk kantor hukum yang saya diriin bersama teman, mudah-mudahan ditunjuk nih jadi salah satu retainernya Bank Muamalat. Saya minta doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena udah beberapa kali saya meeting bersama direktur utama dan komisaris Bank Muamalat terkait penanganan permasalahan yang ada di Bank Muamalat. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau misalkan saya ada di dalam, mudah-mudahan juga bisa membersamai teman-teman di MKI. Mudah-mudahan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi terkait BMT. BMT itu kan kalau kita mendirikan misalkan, itu masih berupa lembaga keuangan mikro ya. Maka semuanya akan ada di prinsip-prinsipnya itu nanti di lembaga keuangan mikro. Ya. Baik, ini Ustaz Selo yang ikut berkomentar. Tafadhol. Ustaz Selo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir. Izin ya, Siap. idenya menarik banget tuh dari awal tuh. Saya kepikiran gini nih, potensi kita kan luar biasa. Ini lebih ke strategis ya sebenarnya. Potensi kita tuh kan luar biasa banget di MKI ini, tapi masih berserakan tuh, belum ngumpul. Nah, saya melihat
ada satu momen yang bisa kita manfaatkan, apa ya, kita challenging our takdir lah ya. Kalau misalnya sekalian nodong nih, nodong antum, Ustaz Saiful. Katakanlah misalnya hari Senin atau hari Selasa gitu, 30 atau 31 Desember, kita bikin kajian kolaboratif. Ada antum, ada Ude, ada Tuan Guru, ada Babe Haikal di situ. Terus, let's say kita misalnya bicara tentang proyeksi 2025. Kita mau bikin apa sih, gitu kan, dengan potensi yang kita punya. Katakanlah kita mau bikin koperasi atau BMT tadi itu. Peran masing-masing asatid seperti apa? Dan kita minta komitmennya, terutama gini, misalnya, oke, Babe misalnya bisa memfasilitasi kita menuju ke sektor-sektor legal pemerintahan lah ya. Tapi kan mesti ada juga yang menjadi pelaksana di lapangan. Nah, apakah jamaah di sini yang hadir di sini minimal siap untuk jadi pelaksana itu, gitu kan? Karena kebijakan tanpa operasional nonsense, gitu kan? Nggak akan jadi apa-apa. Dan pelaksana tanpa ada pelaksana saja, operation saja tanpa ada policy yang kuat juga nonsens juga gitu kan. Nah, artinya kita coba misalnya kalau misalnya tadi itu usulannya kita bikin kajian kolaboratif nih, mau dibilang akbar juga cuman online kan. Dengan jamaah yang ada hari Senin atau Selasa kita kumpul semua di MKI kajian pagi ini. Nah, kita bikin komitmen tuh, yuk tahun 2025 kita bikin satu wadah baru yang lebih punya visi besar gitu, yang lebih 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 apa ya namanya ya, lebih bergerak lah dalam konteks ekonomi syariah gitu ya. Katakanlah tadi itu tuh. Nah, kan perlu izin. Yuk kita gerak yuk gitu. Nah, pastinya keterlibatan jamaah juga harus aktif, nggak cuma ngumpul di grup tapi nggak ikut kajian kan sayang gitu kan. Terus peran Ustadz Saiful dalam konteks hukum juga harus diikat tuh dalam lembaga baru nanti gitu kan. Terus Babe juga seperti apa komitmennya untuk membukakan pintu. Ude juga seperti apa, Tuan Guru seperti apa. Sampai nanti ke penunjukan operation tuh kayak misalnya, ayo yang mau gerak siapa aja, nama-namanya di listing. Kita mau bikin apa gitu. Gimana sebuah ide mungkin nggak kita laksanakan itu daripada cuma wacana dan teori aja kan gitu. Saya challenge nih. Prinsipnya sih tantangan sih ini peluang sebenarnya. Tantangan dari Mas Selo ya saya sih terima aja gitu. Cuma kita perlu bedakan kamar kajian dengan kamar ide tadi yang akan kita tuangkan dalam sebuah lembaga nyata gitu. Bahwa ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada BMT, otomatis nanti yaitu profesional. Semuanya akan kita bikin secara profesional seperti itu. Siapapun pengurusnya ya, siapa yang bekerja, ya dia akan mendapatkan hasil kan begitu, Mas Elo ya. Halus. Harus seperti itu. Jadi kalau tidak profesional nanti permasalahan yang sudah pernah terjadi bisa terulang gitu. Gimana caranya biar tidak terulang? Yang tadi saya sampaikan, perlu banget tuh literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah itu kalau misalkan kita mau ya, kalau emang murni ingin dari Majelis Keluarga Indonesia ya berarti harus dijalani, harus diikuti oleh seluruh anggota MKI gitu Mas Elo. Betul. Nanti benar-benar ini murni nih. Jadi BMT yang kita buat, misalkan LKM, Lembaga Keuangan Mikro yang akan kita buat, LKM Syariah ini, itu murni induknya adalah MKI gitu. Setelah itu baru deh kita siapapun yang menjadi anggota BMT itu anggota MKI seperti itu. Kita mulainya seperti itu jadinya. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Cuma izin kalau saya nggak tahu nih kalau hari Senin saya ada kegiatan. Nah, mulai nih. Nggak beneran.
saya izin kalau hari Senin ini saya dari pagi nih, saya harus ke notaris ke Pamulang. Kemudian saya ke BMI di Gedung Jaya, BMI ke Bank Mandiri di Gedung Jaya. Karena saya sedang membersamai membuat sebuah bukan sebuah 5 Mas Elo, 5 perusahaan dan alhamdulillah dalam waktu seminggu sudah jadi 5 perusahaan. Saya bikin izin teman-teman semuanya, Mas Elo, Ustaz Kholis, saya bikin yang namanya Legal Center. Legal Center itu mendampingi teman-teman yang ingin membuat perusahaan segala macam tentang legal-legalnya seperti advokat yang terdahulu gitu. Di MKI Bagus kan tuh, Masya bikin Allah. begitu kan. Oh, ternyata saya harus bikin juga. Oh iya, alhamdulillah. Karena kebanyakan ada beberapa orang lewat saya terus saya langsung oper gitu. Tapi saya nggak membersamai sampai itu selesai. Saya nggak tahu tuh sebenarnya jadinya seperti apa. Saya ngeri kan. Nah, kalau ini orang konsultasi ke saya secara hukum, saya temani, saya jamin itu selesai PT-nya sampai membuat rekeningnya. Itu sekarang saya punya apa namanya kegiatan seperti itu juga. Itu Mas Elo. Makanya hari Senin begitu, hari Selasa pagi mungkin bisa gitu karena sorenya saya mau ada pertemuan dengan Ustaz Zaki Mirza gitu terkait keberangkatan beliau ke pengungsi Palestina di Yordan di bulan Januari insya Allah. Seperti itu. Selasa Baik. insya Allah bisa lah ya berarti insya Allah. Ini sebuah potensi ya, katakanlah dibaca sebagai sebuah potensi. Langsung nih, Babe itu seringkali men-challenge kita di sini MKI itu, ayo dong MKI daftar di jadi lembaga halal. Namanya apa Ustaz Kholis ya kalau kayak gitu ya? Lembaga pendamping halal LPH. LPH ya. Nah, for information jamaah di sini semuanya. Jadi saya mau langsung kepada angka nih, angka ini case, ini case peluang. Seluruh barang impor ya daging, susu, keju gitu ya dari negara-negara luar, Australia, Amerika, New Zealand itu kan harus halal. Nah, maka alurnya adalah BPCPH, Lembaga Halal Nasional punya Indonesia ini bekerja sama dengan lembaga halal di luar negeri, gitu ya. Nah, lalu lembaga halal luar negeri inilah yang menstempel halal itu negara masing-masing. Australia punya 7 atau 8 lembaga halal yang menstempel itu. New Zealand juga punya, Amerika juga punya. Amerika punya 4 malah. Nah, ketika mereka distempel halal, dikirimkan, shipping kan ke Indonesia. Ini yang menarik. Di Indonesia, kalau barang impor itu, ini case-nya daging ya. Daging itu masuk imigrasi kan bayar. Imigrasi sebagai pemasukan sebagai pemasukan imigrasi. Tapi tidak ada pungutan untuk lembaga halalnya. Lembaga halal itu nggak ada pungutan sama sekali, zero. Sementara di negara asalnya itu sudah dialokasikan dana. Misalnya gini, jadi para importir luar negeri itu yang sifatnya food ya, itu mengalokasikan katakanlah 100 US dollar per ton gitu, katakanlah gitu ya. Ini ngomong kasar aja. Nah, mereka tuh tahu kalau ngirim ke negara kayak Filipina, Singapura, Malaysia itu mereka dipungut sekitar 30 dolar per tonnya. Tapi ketika masuk ke Indonesia, Indonesia kok nggak ada yang narifin ya? Nah, 30 dolar itu menguap tuh, menguap. Nah, bayangkan kalau misalnya satu kapal, satu kali kirim itu ada 4.000 ton. Kan itu peluang, dan itu yang mesti ditangkap oleh LHN luar negeri. Dan itu nggak ada sama sekali yang nangkep. Bahkan BPJPH sendiri pun belum ada regulasinya untuk bisa mengeluarkan tarif itu. Sampai sini bisa baca nggak peluangnya? Jadi kalau kita punya kerjasama dengan LHN luar negeri,
MKI katakanlah gitu kan, punya BMT, punya koperasi yang ternyata juga mendaftarkan diri ke BPJPH sebagai lembaga penyelia halal, dan kita punya perikatan kerjasama dengan LHN luar negeri, itu kita bisa menarik tarif itu gitu, karena di sana cost-nya sudah ada, alokasi dananya sudah ada. Tapi ketika masuk ke port di sini, pelabuhan di sini, itu nggak ada tarif. Jadi $30 itu balik ke negara asalnya. Kebayang Menarik sekali. potensinya? Kebayang potensinya? Ini mesti ngobrol sama Babe Haikal ini. Seru ini. Itu makanya kan saya ngebaca beberapa potensi. Ini baru satu potensi yang saya lihat ya. Kajian akbar itu, katakanlah, antum Senin nggak bisa, oke fine, kita bikin Selasa deh. Tapi mesti konkret dong. Jamaah juga mesti diajak gitu. Jamaahnya mesti diajak komit di sini. Ayo kita gerak. Jadi nggak cuman kita 4 tahun loh bikin kajian MKI begini online. 4 tahun men. Manfaatnya ada, pasti ada. Cuman kan gini, kita pengen go bigger gitu. Kita pengen gede. Apa gitu kan. Nah, menurut saya sih momentumnya harusnya ada gitu. Dan kita mesti lihat momentum itu. Kalau misalnya Selasa itu kita bisa, setelah kajian kita bisa melahirkan satu ide aja dulu, tapi dijalani dengan komit. Artinya harus ada operation yang kita tunjuk yang bersedia untuk menjalankan operation itu, karena kan pasti harus jalan kan, gitu kan. Kalau cuman Babi Hacker nggak mungkin masuk di operation, udah juga nggak akan mungkin, Tuan Guru juga Antum juga nggak akan mungkin gitu kan. Harus ada keterlibatan jamaah secara aktif di sini. Nah itu gitu maksudnya. Kalau kita bisa ketemu hari Selasa melahirkan satu ide, satu gagasan besar, ya udah jadiin gitu. Gitu, Stom, Kalis. Inilah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ustaz Saifullah bersedia di hari Selasa hadir ya, insya Allah. Dan kita mungkin di pemanasan awal di hari Senin Selasa itu bisa 2 hari full gitu kita untuk membahas tentang ya kaleidoskop atau mungkin proyeksi tahun 2025. Jadi kita bahas selama 2 hari ini insya Allah kalau mungkin kan gitu ya. Dan tadi di hari Selasa itu mudah-mudahan juga ada eksekusinya bagaimana eh, eksekusi dari apa yang menjadi sebuah ide-ide besar yang sudah kita eh, sampaikan gitu. Insya Allah ya. Ustaz Khalis, mumpung masih ada Ustaz Selo di layar nih, saya ingin mengeratkan yang tadi disampaikan Ustaz Selo. Jadi, gua tenang aja, jadi. Iya. Terkait peluang yang tadi Ustaz Selo, justru yang tadi Ustaz Selo sampaikan itu berarti menambah peluang apa ya? Peluang bisnis atau peluang bisnis di 2025. Kalau tadi saya sampaikan kan sekitaran ada 10 Ustaz Khalis. Ada yang pertama lembaga keuangan syariah, yang kedua yang di dekat kita pariwisata syariah tadi ya. Nanti bisa dicatat. Yang ketiga e-commerce syariah. Kalau misalkan semuanya orang pada pakai Shopee, pakai Tokopedia segala macam, masa kita nggak punya sih? Padahal Ustaz Selo itu di sampingnya itu ada ahli IT keren itu kan. Gitu. Ya kan, makanya saya jawab jadi tuh barang, dan itu ada marketplace-nya. Marketplace-nya ada jadi gini, kan bisnis itu ada Gatherman itu kan ada 2 tipe ya. Pertama kita main di atas atau main di bawah gitu kan. Kalau main di bawah itu yang e-commerce, terus jadi based on crowd gitu, based on market, based on people gitu. Semakin banyak orang, semakin banyak market, maka bisnis sih bagus gitu kan. Tapi ada kategori bisnis yang mainnya di atas. Dia misalnya main di APBN, itu main di atas. Atau tadi itu ada peluang-peluang yang tadi saya bilang itu, ada barang impor yang sudah ada alokasi dananya, tapi tidak ada regulasinya gitu, karena tidak ada yang bekerja sama dengan LHN luar negeri. Kan BPJB kan bingung kan, gue secara lembaga negara nggak mungkin narifin karena tidak ada undang-undangnya, tapi peluangnya ada. Ini kemana LPH di Indonesia gitu? Kan gila gitu. Jadi uang nganggur nguap gitu aja, balik lagi ke negara asalnya. Kalau di Singapura ditangkep itu $30 sini, kalau perlu gue naikin jadi $100 gitu. Kan itu
nggak perlu crowd gitu, artinya nggak perlu market, itu uangnya udah di atas tuh, tinggal diambil gitu. Nah, ya kan ada dua Ya, jenis tuh, bisnis based on crowd, based on market, atau bisnisnya di atas tuh. Nah, gitu Sasevo. Peluangnya gede banget, gede banget. Bisa googling lah berapa juta ton yang kita impor dari luar negeri untuk ini ya, untuk daging, untuk keju, untuk susu. Oh, masya Allah, gede banget peluangnya. iya, Selo. Tadi kalau saya baru sampaikan memang masih yang dataran di bawah terkait peluang-peluang bisnis yang dekat dengan kita gitu. Ada 10 sekiranya ada 10 yang tadi saya sampaikan Mas Elo, lembaga keuangan syariah, pariwisata syariah, e-commerce syariah, ada asuransi syariah, ada fashion syariah yang sudah digeliatkan juga di MKI, ada kuliner syariah di MKI juga ada, properti syariah belum ya. Terus ada layanan kesehatan syariah. Kalau pariwisata syariah tadi kan ada umroh tuh Bunda Nini. Ada layanan kesehatan syariah, ada pendidikan syariah, ada teknologi syariah yang tadi tuh. Teknologi syariah itu masuk ke apa namanya di yang tadi Mas Yelo sampaikan. Karena itu memang belum semua orang bisa masuk ke sana gitu. Tapi yang 9-nya tadi, insya Allah kita sudah ada di sana gitu ya. Mudah-mudahan di 2025 ini semuanya terbuka nih Mas Yelo. Kita bisa scale up potensi gitu di MKI. Saya ini juga bisa belajar, semuanya bisa belajar teman-teman. Intinya apa? Kalau kita orang-orang yang peduli gitu misalkan, saya sih masih belajar peduli gitu, masih belajar peduli dengan prinsip-prinsip syariah. Karena apa? Saya beberapa kali di bank syariah itu, saya agak-agak miris. Aduh, kok begini ya? Kok begini ya gitu? Ya, Kok ternyata yang di dalam begini ya begitu loh. Jadi ya kalau bukan kita yang bikin gitu, kalau kita bukan kita yang memulai, kita kan pertama meningkatkan kepedulian kita secara syariah. Kita meningkatkan apa namanya literasi kita tentang syariah. Ya mudah-mudahan nanti setelah itu sudah meningkat semuanya, kita tinggal implementasi seperti itu kan. Emang butuh waktu gitu. Kalau memang main lompat-lompatan, pada tahap lompatan itu harus ada pijakan-pijakan yang benar kan, Saselo? Siapa Betul. pijakan itu? Misalkan ada Babe, ada Marcelo, ada siapa gitu, biar teman-teman tuh tidak tergelincir ketika melompat di batu yang jadi pijakan gitu kan? Itu kegelisahan bertemu dengan potensi, jadinya bisnis tuh. Oh iya. Tapi jangan gelisah doang, gelisah kan orang sekarang kan gelisah mulu tuh, gelisah mulu curhat di medsos segala macam. Ketika nggak ketemu potensi ya cuma jadi gelisah doang. Tapi harus ketemu potensi gitu, ketemu potensi. Nah, saya ngeliat potensi nih. Jamaah di sini potensi, antum potensi, semua aset di sini potensi. Nah, tinggal custom nih, jadiin di hari Senin dan Selasa itu kita ketemu bareng, kita kristalisasi tuh, jadi bisnis, ya kan? Jadi Dan tentu tidak cukup online ya gitu ya. Ketemunya harus langsung dieksekusi juga, ketemu secara offline nih. Karena ingat ya, keterlibatan jamaah penting ya. Kalau jamaahnya nggak secara gerak, online kita ya, melibatkan jamaah, terus kemudian tentu eksekusi atau follow up ya dari apa yang sudah kita bahas itu penting, dan itu memang harus memperbanyak pertemuan itu, silaturahim itu memang luar biasa ya, karena disebutkan dalam sabda Nabi juga itu memperbanyak rezeki ya, memperbanyak usia dan memperpanjang usia. Mudah-mudahan insya Allah di Senin besok dan Selasa kita coba wujudkan ya. ya salah. Silakan Kalau Bunda Nadia. Bunda Nadia mungkin. Kalau Selasa gini, kalau misalkan Ustaz Selo, Ustaz Kholi, saya siapa gitu ada di satu tempat gitu. Misalkan kita sama-sama siang di rumahnya Babi Haikal misalkan. Nah, tapi kita undang di situ, ngundang Zoom-nya sama anggota semua gitu. Jadi kitanya yang kasih materi misalkan jadi tidak banyak kamar begini juga. Nanti ada satu kamar khusus ada kita semua gitu, yang lainnya ya anggota misalkan kayak gitu. Tinggal ditentuin aja dan dibikin komitmen sama anggota semuanya. Kira-kira Selasa mau nggak kita bikin kajian spesial nih di ujung tahun gitu misalkan. Di ujung tahun kita mengaji dan mengkaji bisnis loh.
Baik, Michelle, kita bahas nanti ya, Ustaz Abu Bakar. Setelah tadi Bunda Nadia sudah resen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ya, boleh menanggapi dari pernyataan Bu Zulfia dan pertanyaannya boleh? ya, monggo. Iya, sedikit dari tentang BMT. BMT itu yang saya tahu setahu apa sependek pengetahuan saya, penerapan prinsip kehati-hatiannya itu kan sangat minim sekali, minimal sekali gitu. Seperti misalnya dari analisis karakternya aja itu lolos-lolos aja gitu. Padahal ada riwayat hidup si nasabah yang harus diperhatiin misalnya. Terus reputasi dalam menepati janji di lingkungan usahanya misalnya. Kan itu ada catatannya gitu. Tapi sama sekali tidak diperhatikan dan gampang sekali lolos gitu di BMT itu. Kemudian kayak ketekunan kerjanya seperti apa itu nggak diteliti sama sekali gitu. Terus kayak analisis kapasitinya, kemampuan manajerialnya sejauh mana sih? Rasanya dari awal saya perhatiin BMT itu nggak sejauh itu, jadi hanya hubungan kedekatan saja gitu. Kayak analisis kapital aja. Itu kan sebenarnya penting, modal keuangan si calon anggota itu yang ngajuin tuh kan itu penting banget gitu, dari berapa bulan sebelumnya kayak gimana, berapa bulan ke depan kemungkinannya seperti apa. Dan di BMT itu rasanya hanya hubungan kedekatan saja yang saya tahu gitu Ustadz. Jadi itu PR buat kita kalau mau bikin BMT ya itu harus diperhatiin banget deh supaya nggak ada kredit macet gitu sih. Gitu Ya, aja sih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Afwan Ustadz, saya tambahkan sedikit ya. Ya, Kalau sepengalaman saya, qadarullah saya dulu BMT-nya di lingkungan sekolah, jadi aman. Cuman kalau koperasi syariah yang di lingkungan pasar misalnya, itu meskipun logonya syariah, tapi eh, mungkin karena ini ya, itu eh, mukanya orang-orang yang bekerja di koperasi yang dekat pasar itu mirip-mirip konven gitu loh, galak-galak. Mungkin karena ini ya Ustaz, apa sering sering ada apa ya penundaan ya. Jadi orangnya itu ya uh, di akad udah semuanya oke. Tiba-tiba begitu membayar susah. Nah itu kan bikin bikin kita yang memberikan uh, pinjaman kan ya gimana ya hati kita jadi gimana. Padahal di akad itu kan kalau kalau syariah sama konven kan beda banget. Kalau di syariah kan ada opsi ya. Jadi kalau bisa naik turun boleh kan. Sedangkan di konven kan emang fix ya. Rate bunganya fix. Udah jelas beda banget kan syariah sama konven. Itu aja masih nawar padahal di akad udah jelas. Ya gitulah masalahnya di situ pada prakteknya. Sehingga BMT yang kecil-kecil itu ya rawan rawan bubar. Uh, Jazakallah ini kesempatannya begitu Ustaz. ya, Baik. baik. Ada dua orang yang memberikan insight, sharing. Yang itu tadi saya sampaikan bahwa dalam kalau misalkan dalam lembaga keuangan syariah, ini salah satu peluang yang bisa kita lakukan ya Ustadz Holis yang tadi saya sampaikan. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Karena mungkin saya jadikan itu di poin pertama, jadi itu terus tuh yang dibahas. Lembaga keuangan syariah, salah satunya BMT memang, salah satunya BMT. Terus gimana kalau kita mau bikin BMT yang tadi saya sampaikan? Pertama kali ya kita ya niatnya tadi kita setelah niat bagus gitu ya harus ada literasi keuangan syariah secara mendalam. Nah setelah itu baru deh terkait dengan prinsip-prinsip keuangan yang tadi Bunda Nadia sampaikan. Tadi juga saya sampaikan bahwa apa namanya kalau di BMT itu biasanya lebih kepada kedekatan. Makanya
yang tadi saya sampaikan ketika ada pertanyaan tuh di BMT itu seringkali misalkan kredit macet. Saya sampaikan sekali lagi bahwasanya biasanya di syariah bahasanya bukan kredit tapi pembiayaan. Nah, analisis pemberian pembiayaan yang benar yang disampaikan oleh Bu Nadia ya mesti harus selektif dan ketat sekali harus. Harus ada pra dan paskanya. Pra-nya kita harus teliti betul dan pasca pemberian pembiayaan itu harus kita berikan pendampingan. Karena sejatinya kalau dalam BMT syariah itu bukan memberikan nih silakan duit pakai balikin ya, bukan begitu, tapi lebih kepada nih saya bantu kamu untuk menjalankan usaha kamu dengan modal tambahan ini, kemudian saya akan dampingi begitu. Nah, betul kata Bunda Nadine, mesti ada jaminan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk BMT itu harusnya ada akad rohan. Yang tadi saya sampaikan ya, Ustaz Kholis, saya sudah sampaikan tadi ada akad rohan, ada akad gadai, biar ada lain facility-nya, ada basic. Saya memberikan, kita memberikan pembiayaan itu, tapi ada apa namanya basicnya gitu. Misalkan ya karena dia punya usaha ini gitu, karena dia punya menggadaikan ini gitu. Ada akad rohannya nanti. Itu harus tuh. Yang kita bicarakan di sini adalah BMT yang sesuai dengan regulasi yang ada ya, bukan BMT yang dibuat oleh perkumpulan saja, tapi tidak kemudian diatur, tidak didaftarkan. Kita bukannya seperti itu, tapi BMT yang ini benar-benar ada perkumpulannya, kemudian didaftarkan, ada pengurusnya begitu. Itu yang kita bicarakan. Bukan BMT banyak banget nih, tapi lebih banyak yang tidak terdaftar. Dan itulah kemudian banyak sekali yang tidak terdaftar karena tidak dikelola dengan profesional. Ya siapa yang kumpulin modal, kemudian yang dapat ya hanya yang dekat-dekat aja, akhirnya macet begitu. Ditagihnya nggak enakan gitu. Ah ya sudah kita kan syariah gitu. Akhirnya begitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah kalau misalkan MKI bikin BMT, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang pernah ada di luar sana selama kita punya memegang teguh prinsip syariah. Satu lagi, Ustaz Kholis, saya coba ingin menjawab yang ada di dalam chat itu. Ya, boleh ya? Tentang Tentang saham soal kredit syariah gitu kan ya. Tentang saham ya? Jadi gini, Bunda siapa namanya? Benazir. Ya. Mengenai saham ini masih debatable karena ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Tapi menurut saya gini, kalau yang namanya gharar itu kan asal katanya dari gharra ya. Gharra itu menipu atau tidak jelas begitu kan. Nah, kalau misalkan sesuatu itu sudah jelas menurut seseorang gitu, maka itu apa namanya ilat kalau dalam bahasa fikihnya. Ilat yang menjadikan dia haram sudah hilang seperti itu. Makanya kemudian ketika ada saham-saham, ada investasi-investasi syariah seperti itu kan, sudah dapatkan jaminan kehalalannya, ya itu buat orang-orang yang ikut ke sana kemudian diberikan literasi, diberikan pengetahuan bahwasanya investasinya terkait ini ya, terkait ini, terkait A, B, C gitu. Sahamnya terkait A, B, C begitu kan. Spekulasi-spekulasi ketika dia apa namanya mengetahui barang-barang tersebut, gharornya tadi sudah hilang, maka ilat untuk keharamannya jadi hilang. Itu dari sisi pihak yang membolehkan. Dan saya ikut pihak yang membolehkan sesuatu investasi syariah kalau memang kita belajar benar-benar ya. Kita belajar benar-benar. Jangan sampai kita hitung ukur diri kita sendiri. Meskipun situ sudah ada fatwanya misalkan boleh gitu, tapi kita harus hitung diri kita sendiri. Kemampuan kita menganalisis. Jangan sampai kita menaruh sesuatu, uang,
ke suatu tempat yang kita tidak mengerti, kemudian menjadikan uang tersebut tidak bermanfaat. Kan itu tidak boleh juga. Kita menjadikan harta kita taruh di suatu tempat tapi tidak bermanfaat. Itu tidak boleh kan. Makanya kita harus belajar. Saya membolehkan itu kalau misalkan ilak keharamannya sudah hilang. Seperti itu, Ustaz Khalis. Masuk soal kartu kredit yang aplikasi pinjaman yang seperti kartu kredit itu masih tetap ada regulasinya dalam ekonomi syariah, Ustaz, ya. Kartu apa? Jadi aplikasi pinjaman yang mirip dengan kartu kredit gitu ya. Seperti apa ya? Ya, kalau kartu kredit syariah itu ada nggak, Ustaz? Pinjol, pinjol. Pinjol. Bukan, kartu kredit syariah. Oh, kartu kredit syariah. Eh, saya kalau kartu kredit syariah, bahasanya kan kartu kredit nih kita ya. Kemungkinan saya belum bisa menjawab itu karena saya yang namanya kalau ngomongnya kartu kredit itu, CC itu, saya sudah antipati kalau kartu kredit ya. Misalkan di mall-mall ada kartu kredit maupun itu syariah atau dari yang ngeluarin bank syariah, saya sudah tidak ikut ke sana gitu, Ustaz Khalis. Kalau untuk kartu kredit ya, karena begini, kalau pembiayaan, bahasanya kan tadi sebenarnya di bank itu kan bank syariah itu pembiayaan syariah bahasanya. Itu harus dilihat benar-benar dari kartu pembiayaan syariah, Bunda Nadia. Nah, kartu pembiayaan syariah itu seperti apa? Kalau kita misalkan tidak tahu, kita di jalan misalkan dikasih sama sales-sales perbankan syariah nih, ada kartu perbankan kartu pembiayaan syariah Pak, begini gitu. Ya kalau selama kita tidak mengerti betul ya nggak usah diambil gitu. Begitu. Iya, iya. Terkait hukumnya saya masih belum bisa menjawab ya Ustaz Khalis. Baik, Karena saya baik. belum Nanti pernah. bisa di-klip ya. Karena harus Iya. juga langsung kayak apa akadnya seperti itu, dan apa yang membedakan dengan kartu kredit itu yang harus didalami secara detail ya, Ustaz, ya. Ya, Baik ya Bu Benazir ya, untuk soal tadi aplikasi pinjaman atau kartu pembiayaan syariah yang terus tentu harus didalami dulu bagaimana teknisnya dan bagaimana akadnya dan lain sebagainya. Apakah yang kartu tersebut sama dengan kartu kredit yang ada di bank konvensional ataukah tidak, dan bagaimana itu yang memang harus didalami lebih detail, jadi kita tidak salah untuk menjawabnya gitu ya. Tapi di bank syariah itu memang ada Dewan Penasehat Syariah yang seharusnya tentu harus dikomunikasikan ya, dikonsultasikan kepada mereka ya. Jadi jangan sampai umat kemudian tertipu dan ada tanggung jawab di pundak para ulama yang ada di bank-bank syariah tersebut. Jadi jangan sampai produk akhir yang ada di konsumen itu di masyarakat tentu harus lebih terlindungi dari awal dari sisi syariahnya. Artinya jangan sampai kemudian kita yang katakanlah awam masyarakat ya ini menjadi korban karena ketidaktahuan kita secara keilmuan gitu ya. Inilah yang memang harus dilakukan oleh para ulama yang paham dengan bagaimana ekonomi syariah, dan tentu kontrol dari para mereka lah, selain baik yang resmi duduk di Dewan Syariah maupun yang mungkin para ulama yang terlibat yang ada di sekitar, yang tentu peran mereka untuk mengevaluasi terhadap perkembangan industri syariah ini penting sekali, karena apalagi yang bisa kita harapkan tentu ya, karena kalau kita mengikuti berkiblat kepada ekonomi kapitalis tentu itu menjadi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada api neraka gitu ya. Baik, jaman Allah, jazakallah khairan Ustaz Saiful Abu Bakar. Dan tadi Ustaz Selo ada tantangan yang luar biasa ya untuk membuat sebuah peluang-peluang ya, karena ini berkaitan dengan industri halal juga, berkaitan dengan bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita, karena sebuah ekosistem syariah itu sangat banyak ya. Tadi banyak sekali Ustaz Saifullah menjelaskan tentang bagaimana peluang-peluang atau sisi-sisi bisnis syariah yang bisa kita ambil, dan mungkin salah satunya juga tadi di sebuah industri halal itu kan juga bagian dari sesungguhnya ekonomi syariah ya, bagian dari eh, membangun sebuah ekosistem syariah di berbagai macam lini, dan salah satunya di dunia halal.
Jazakumul khair katsira atas semua jamaah keterlibatan dalam diskusi pagi ini sangat menarik dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bahwa umat Islam bisa punya banyak peran di negeri ini, wabil khusus dalam bidang ekonomi gitu ya. Jangan sampai ekonomi sana itu kemudian diambil alih oleh hanya segelintir orang, tapi juga menjadi jauh dari umatnya. Mestinya kita orang-orang yang harusnya memang ikut terlibat membangun sebuah ekonomi yang berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan jangan lupa ini ada hari pasar kita, mari kita manfaatkan hari Ahad ini untuk bertransaksi di majlis keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Musik singkan untuk
Terhadap